kembali dalam diskusi kita kali ini mengenai apa yang disebut dengan machine learning, ya, atau pembelajaran mesin, deep learning, ya, atau belajar lebih dalam, ya, kemudian neural networking. Neural network itu adalah mengenai semuanya ini adalah mengenai artificial intelligence, AI, ya. Jadi jaringan saraf, ya. Ini adalah bagian yang pertama. Pembelajaran mesin atau machine learning. Pengetahuan belajar mesin memberikan gambaran umum tentang sejarahnya, definisi penting, aplikasi, dan masalah dalam bisnis saat ini. Ya, ini perlu diingatkan kembali itu apa ya, apa yang disebut dengan pembelajaran mesin. Pembelajaran mesin adalah cabang dari kecerdasan buatan, ya, atau artificial intelligence. Pembelajaran mesin adalah cabang dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan ilmu komputer berfokus pada penggunaan data dan algoritma untuk meniru cara manusia belajar secara bertahap, meningkatkan akurasinya. Ya. Kemajuan teknologi memiliki cara yang kaya dengan pembelajaran mesin. Salah satunya yang menjadi andalan adalah menciptakan istilah machine learning berdasarkan penelitian. Penelitian atau pengamatan seputar permainan catur, ya, telah menciptakan komputer cerdas tentang permainan catur, sehingga manusia bisa bertanding dengan bermain catur dengan komputer. Ya. Dibandingkan dengan kemajuan saat ini, keahlian komputer bermain catur seakan-akan tidak ada artinya. Ya. Prestasi ini hampir tidak ada artinya, jadi begitu hebatnya, ya, karena kita terbiasa dengan perangkat lunak itu, kita menganggap bahwa ini biasa, padahal membuatnya juga tidak mudah, ya. Apalagi yang bernama permainan catur itu, ya, begitu komputer bisa dikalahkan, ya, manusia mengalahkan komputer, dikembangkan lagi, ya, sehingga semua diatur demikian rupa, artinya diprogram demikian rupa sehingga sulit sekali manusia untuk menang. Ya. Prestasi ini hampir tidak ada artinya. Tetapi peristiwa ini dianggap sebagai tonggak utama bidang kecerdasan buatan. Selama beberapa dekade ke depan, perkembangan teknologi seputar kemampuan penyimpanan dan pemrosesan akan memungkinkan beberapa produk inovatif yang kita kenal dan sukai saat ini. Ya, seperti beberapa mesin pencari, ya, dan pelayanan seperti video streaming dan sebagainya. Pembelajaran mesin adalah komponen penting dari bidang ilmu data yang berkembang. Ya, melalui penggunaan metode statistik, algoritma dilatih, ya, dilatih ini artinya jadi diuji, ya, untuk membuat klasifikasi atau prediksi, ya, mengungkap wawasan utama dalam penambangan data. Jadi kita mempunyai data demikian banyaknya, itu yang menjadi acuan pembanding, ya. Ya, jadi artinya salah satu misalnya apakah ini memenuhi syarat, ya, jadi komputer mencari, ya, pembandingnya di data tersebut, ya. Oh, datanya besar, sering sekarang disebut dengan big data. Ya, jadi big data demikian lengkapnya sehingga komputer bisa mempelajari, ya, belajar itu bagaimana dia membandingkan, ya, sehingga dia mendapatkan suatu solusi atau penyelesaian, ya, katakan mesin industri dengan benar. Wawasan ini selanjutnya mendorong pengambilan keputusan dalam aplikasi dan bisnis. Idealnya mempengaruhi metrik pertumbuhan utama, karena big data ini yang saya katakan terus berkembang dan tumbuh. Permintaan pasar untuk ilmuwan data akan meningkat, mengharuskan mereka untuk membantu dalam mengidentifikasi pertanyaan bisnis yang paling relevan dan selanjutnya data untuk menjawabnya. Ya. Untuk sederhananya di perguruan tinggi kita melihat ada yang disebut dengan program recording, ya. Mahasiswa mendaftar mata kuliah apa yang diambil, kemudian pembagian kelasnya, ini kelasnya dosennya siapa, kemudian dilanjutkan dengan daftar absensi, ya, dari program tersebut, ya, pada akhir pertengahan semester bisa mengisi nilainya, ya, kemudian bisa memberikan ada rumus-rumus bagaimana menghitung nilainya dan sebagainya. Machine learning vs deep learning vs neural network, ya, pembelajaran mesin dan belajar secara dalam, ya, dan jaringan saraf, ya. Karena deep learning dan machine learning cenderung digunakan secara bergantian.
perlu diperhatikan kerja di antara keduanya ya. Jadi kalau kita pernah berdiskusi mengenai neural network atau jaringan saraf ini, kita lihat bahwa cabang-cabang untuk melakukan pengecekan itu banyak sekali, dan itu nantinya akan menjadi dasar dari akurasi ya penyelesaian komputer ya, yang disebut dengan memanfaatkan artificial intelligence. Machine learning, deep learning, dan network ada semua bidang-bidang kecerdasan buatan. Namun deep learning sebenarnya adalah sub bidang dari machine learning, dan jaringan saraf ada sub bidang dari deep learning. Ya. Perbedaan deep learning dan machine learning terletak pada cara setiap algoritma kerjanya. Di deep learning mengotomatisasikan sebagian besar bagian ekstraksi fitur dari proses, menghilangkan beberapa intervensi manusia manual yang diperlukan, dan memungkinkan pengguna set data yang lebih besar. Ya, artinya di sini ya, intervensi manusia itu kadang-kadang komputer dalam membuat program itu muncul suatu pertanyaan, apakah ini yang Anda maksud, apakah ini sudah benar, dan sebagainya. Nah, terus intervensi manusia akan hanya mengklik ya atau tidak dan sebagainya. Ya, itu yang dimaksud dengan intervensi manusia. Ya. Dapat dianggap bahwa deep learning adalah sebagai machine learning yang dapat diskalakan. Ya, karena deep learning itu kelihatannya lebih teliti ya. Ya, Anda review lagi mengenai jaringan saraf ya atau neural network ya. Pembelajaran mesin klasik atau tidak mendalam lebih bergantung pada intervensi manusia untuk belajar. Ya. Pakar manusia menentukan serangkaian fitur untuk memahami perbedaan antara input data. Biasanya membutuhkan data yang lebih terstruktur untuk dipelajari. Ya, kalau tadi begitu banyak intervensi manusia, ya, artificial intelligence ini, ya, jadi artinya komputer itu bisa mikir sendiri. Ya. Apa kira-kira jawabannya, apakah benar atau tidak dan sebagainya. Tentunya ya, begitu banyak teori ya, yang harus dimasukkan, ya, artinya untuk mendukung. Ya. Pembelajaran mesin mendalam deep learning dapat memanfaatkan kumpulan data berlabel, juga dikenal sebagai pembelajaran dengan supervisi. Ya, jadi learning dengan supervision ya, untuk menginformasikan algoritmanya. Tetapi tidak selalu memerlukan kumpulan data berlabel. Ya, itu dapat menyerap data tidak terstruktur dalam bentuk mentahnya, misalnya bentuk teks, bentuk gambar. Ya, nanti kita lihat ini semua ini bisa berhubungan dengan dengan vision ya, data bisa video, bisa gambar, dan secara otomatis dapat menentukan kumpulan fitur yang membedakan kategori data yang berbeda satu sama lain. Ya. Tidak seperti machine learning, tidak memerlukan campur tangan manusia untuk memproses data, memungkinkan untuk meningkatkan machine learning dengan cara yang lebih menarik. Deep learning dan jaringan saraf terutama dipercaya sebagai percepatan kemajuan di berbagai bidang. Ya. Artinya artificial intelligence ya, seperti computer vision, pemrosesan bahasa alami, dan pengenalan suara. Ya, sering kita sekarang di handphone kita itu ya bisa kita kunci ya, kalau handphone itu tidak mendeteksi suara kita. Ya. Kemudian ada lihat sekarang mengenai tilang elektronik gitu ya, dengan memfoto ya, dengan begitu cepatnya dia bisa mengetahui adanya pelanggaran. Ya. Lalu lintas contohnya aja ya. Nah, dan begitu ada pelanggaran langsung dia melakukan pemotretan, dia zoom ya, dengan vision tersebut dia langsung zoom, ya, dia mencatat nomornya, pengemudinya pun terlihat dan sebagainya. Pada pelanggar itu tidak gampang gitu ya, ada pelanggaran tidak pakai seatbelt, tidak pakai helm dan sebagainya. Nah itu termasuk big data, data harus dimasukkan. Mana aja melakukan pelanggaran tidak pakai helm, mana aja melakukan pelanggaran karena dia melebihi batas stop di batas di traffic light ya, dan sebagainya. Neural networks atau artificial neural networks terdiri dari lapisan node yang berisi lapisan input atau satu atau lebih bagian tersembunyi dan lapisan output. Saya kira ini sudah dibicarakan ya. Anda review lagi tentang itu ya. Setiap node atau neuron buatan terhubung ke yang lain dan memiliki bobot dan ambang yang terkait. Jika output dari setiap simpul individu berada di atas nilai ambang batas yang ditentukan, simpul tersebut diaktifkan.
mengirimkan data ke pelapisan jaringan berikutnya. Nah, jadi ini direview kembali ya, jaringan saraf ini. Jika tidak ada data yang diteruskan ke lapisan jaringan berikutnya. Yang deep dalam pembelajaran yang di dalam hanya mengacu pada kedalaman lapisan jaringan saraf. Ya. Jaringan saraf yang terdiri dari lebih dari 3 lapisan yang mencakup masukan dan keluaran yang dapat dianggap sebagai algoritma deep learning. Ya, 3 lapis itu Anda lihat ya, di dalam neural network itu ada lingkaran-lingkaran ya. Atau jaringan saraf yang deep. Jaringan saraf yang hanya memiliki 2 atau 3 lapisan hanyalah jaringan saraf dasar. Itu kalau hanya 2 atau 3 itu dianggap lapisan dasar. Ya, dianggap jaringan saraf dasar. Lebih dari itu baru dianggap deep. Cara kerja machine learning. Sistem pelajaran algoritma machine learning dibagi menjadi tiga bagian utama. Proses keputusan. Secara umum, algoritma pembelajaran mesin digunakan membuat prediksi atau klarifikasi. Berdasarkan beberapa data masukan yang dapat atau tidak dapat diberi, algoritma akan menghasilkan perkiraan tentang suatu pola dalam data. Yang kedua, fungsi kesalahan. Fungsi kesalahan berfungsi untuk mengevaluasi prediksi model. Jika ada contoh yang diketahui fungsi kesalahan, dapat membuat perbandingan untuk menilai keakuratan model. Ya, yang ketiga adalah proses optimasi model. Jika model dapat lebih cocok dengan titik data dalam satu set ujian, maka bobot disesuaikan untuk mengurangi perbedaan antara contoh yang diketahui dan estimasi model. Algoritma akan mulai proses evaluasi dan pengoptimalan ini, memperbarui bobot secara semandiri hingga batas akurasi terpenuhi. Melakukan verifikasi. Ya. Metode belajar mesin, ya, pengklasifikasi mesin learning terbagi dalam 3 kategori kata utama, yaitu machine learning yang diawasi, supervised, ya, yaitu pembelajaran yang diawasi, ya, juga dikenal sebagai pembelajaran mesin yang diawasi. Ya. Dalam hal ini bagaimana ya, kalau kita komputer itu bisa mengawasi, artinya sebelum dia memutuskan bahwa data tersebut akan diproses, ya, maka komputer sudah tahu, oh ini data ini belum tepat ya, karena dia melakukan disebut dengan machine learning, dia mempelajari, ya, membandingkan, ya, itu perintah dalam komputer itu if then itu ya, if then else dan sebagainya. Ditentukan oleh penggunaan kumpulan data berapel untuk menguji algoritma yang mengklasifikasikan data atau memprediksi hasil secara akurat. Saat data input dimasukkan ke dalam model, bobotnya akan disesuaikan hingga model diosan dengan tepat. Ya, disesuaikan artinya dibanding-bandingkan terus ya. Ini kan supervised tanpa intervensi manusia atau intervensi manusia yang minimal. Ini terjadi sebagai bagian dari proses validasi, ya, memvalidasi silap. Komputernya melakukan validasi sendiri, membandingkan dengan big data, dengan data yang ada dalam big data ya, untuk memasukkan bahwa model menghindari overfitting ya atau underfitting. Ya, jadi jangan berlebihan atau kurang malahan ya. Jadi akurasi menjadi rendah. Pembelajaran yang disupervisi membantu pengaturan pemecahan berbagai masalah dunia nyata dalam skala besar. Seperti mengklasifikasikan spam dalam folder terpisah ya, dari kotak masuk. Mungkin kita dengan adanya folder spam itu kita anggap biasa itu ya. Tetapi ini penting sekali ya, sehingga komputer itu bisa membandingkan dan memasukkan yang dianggap spam itu ke folder spam dalam komputer kita. Beberapa metode digunakan dalam pembelajaran supervised meliputi jaringan saraf, regresi linear, ya, regresi logistik atau perakiraan acak ya. Jadi ini probabilitas ya. Ini yang memakai statistik ya. Saya kira demikiannya untuk machine learning bagian yang pertama ini.